tenang dulu. Sekte itu dihancurkan oleh petirmu. Kamu harus mengganti dengan 3.000 tel emas. Dalam yuan sama dengan 55.550.000. Sebanyak itu? Aku belum kaya, tapi sudah tenggelam dalam hutang. Bibi bela diri kecil. Kau menghancurkan jangkarku seperti ini. Kau harus mengganti rugi. Bayar sekarang. Bayar sekarang juga. Bayar sekarang juga. Ganti rugi padaku. Bibi, kau harus ganti rugi. Nggak ada uang. Ambil hidupku. Kalau tidak punya uang, ya tidak masalah. Suamimu punya uang. Suami? Salim Ferdian. Saat 8 tahun, kamu sudah dijodohkan. Aku telah menemukan pengantin yang cocok untukmu. Dia menghadapi banyak bencana. Auramu sangat kuat. Dia memiliki banyak uang dan kamu miskin. Nasib kalian sangat cocok. Bisa dibilang kalian itu jodoh yang ditakdirkan. Guru, aku tidak ingin meninggalkan gunung ini. Tidak mau pisah denganmu. Tanpa aku, siapa yang memuji pria tampan bersamamu? Kamu tidak akan tinggalkan gunung? Kalau begitu bayar. Guru, murid akan tinggalkan gunung. Aku tidak akan mengecewakanmu dan temukan suami yang sempurna. Dewi. Guru Agung, bisakah Bibi bela diri kecil dapat mengubah nasibnya? Jika kita tidak mengirimnya turun gunung, kita semua yang akan mati. Dewi, aku sangat berharap kau akan menemukan suami yang akan menemanimu seumur hidupmu. Bos Ferdian, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi, Bos Ferdian. Mereka yang mengkhianatiku bernasib sama, kematian. Salim Ferdian, kau benar-benar iblis. Pergilah ke neraka. Pedang kecelakaan! Apa tadi kau bilang? Mobil yang sebabkan kecelakaan itu disebut kecelakaan mobil. Jadi kalau pedang namanya kecelakaan pedang kan? Bos Ferdian, apa Anda baik-baik saja? Semua orang mundur, berbahaya. Aku di sini. Kau kejauhan, siapa yang kau lindungi? Menuk akal? Lepaskan CEO kami, lebih baik bunuh aku saja. Lehermu, di mana lehermu? Tidak sopan, leherku di sini kan? Berhenti bercanda. Baiklah, aku menghargaimu. Permintaan huluku. Satu tang hulu harganya 10 yuan. Aku belum memakannya. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli tang hulu ini. Nih, 300.000. Cukup untuk membeli puluhan gerobak tanghulu. Nih. Nggak guna. Sampai aku menemukan suami kayaku, berapapun yang kau berikan, tidak bisa kusimpan. Jika kau tidak bisa menyimpan uang tunai, bagaimana dengan ini? Orang-orang sekte misterius itu hanya melindungi semua makhluk. Jadi bagaimana aku bisa menerima hal-hal duniawi seperti ini? Mengapa tanganku tidak mendengarku? Hei, berhenti mengambil. Hei, berhenti mengambil. Sudah kukatakan berhenti mengambil. Jangan ambil. Tangan nakal. Salim Ferdian. Kamu Salim Ferdian ya? Benar, ini adalah mimpi semua gadis kota selatan. Bos Salim Ferdian. Hehe. Suamiku. Suamiku. Kau, apa yang baru saja kau katakan? Suamiku. Panggil polisi. Suamiku. Cepat panggil polisi.
berkata jujur. Kau benar-benar suamiku. Aku punya bukti. Nih. Saat berusia 8 tahun, kita bertunangan. Disaksikan para dewa. Bahkan ada namamu di sana. Sama apa ini? Masih pakai kontrak. Walau palsu harus ikut aturan. Kontrak pernikahanku. Katakan, siapa yang mengirimmu? Tidak ada yang mengirimku. Aku berkata jujur. Kau itu suamiku. Kata guruku, kita pasangan yang dijodohkan oleh langit dan bumi. Tidak terpisahkan. Sekarang, buat dia hilang dari pandangan. Hei, aku berkata jujur. Kau adalah bintang kesepian yang sial. Kau tidak akan hidup sampai usia 25 tahun. Tunggu, Sebenarnya, aku bisa ubah nasibmu menjadi lebih aman dan kekayaanmu akan gacor. kau tahu ramalan nasib. Katakan padaku, apakah aku sedang mengirimmu ke rumah sakit jiwa sekarang? Apa itu rumah sakit jiwa? Sepertinya aku jadi gila. Bicara dengan jelas dengan orang gila. Suamiku, oh tidak, kaki dalam bahaya. Suamiku, kaki dalam bahaya. Halo? Apa? Kakek pingsan? Hei, Ayo pergi. orang tua ini belum mati. Lihat bagaimana dia akan memperlakukan bintang tunggal seperti Salim Ferdian nanti. Ayah. Kakek. Ayah. 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 Kakek. Ayah. Berhentilah. Tidak usah pura-pura. Cepat keluarkan surat wasiatnya, biar dia tanda tangan. Ayah, tanda tangani surat wasiat ini. Niat membunuh yang sangat kuat. Terlalu lama tinggal di lingkungan seperti ini. Tak heran dia menjadi bintang malapetaka. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku pikir aku lupa sesuatu di mobil. Masuk dulu, nanti aku nyusul. Bersinar dan memukau, matahari di timur akan memberikan jimat spiritual untuk usir tanda buruk Tetua Agung, seperti perintah yang mendesak. Tak heran, aku adalah jenius dari sekte misterius, Dewi Makmur. Anak durhaka. Salim, kemana Salim? Apa yang sedang terjadi? Kau bilang dia diracuni. Dia seharusnya patuh pada kita. Salim Ferdian takkan kembali. Cepat tahan dia, buat dia tanda tangan. Pratua, pada saat ini kau masih ingat bintang malapetaka itu? Aku anak yang baik. Tanda tangan sekarang. Tanda tangan sekarang. Biarkan kakek pergi. Apa yang kalian lakukan pada kakek? Salim, kau pulang tepat waktu. Kakekmu telah menyerahkan seluruh keluarga Ferdian pada kakakmu. Pujanda tidak bisa lagi menahanmu pergi ke cabang Afrika. Benar. Kau bintang petaka. Kau pantas diusir. Siapa yang kau sebut bintang petaka? Mari bicara dengan adil. Salim, kau menyebabkan kematian ibumu. Sekarang kau menyebabkan kematian kakekmu. Kau adalah petaka bagi keluarga Ferdian. Tidakkah kau merasa bersalah? Lalu mengapa kalian tidak mati? Anak durhaka, keluar! Ya harus keluar. Itu kalian. Ayah, apakah kau akan membiarkan anak durhaka ini menindas kami sampai mati? Kau anak durhaka Ferdian Salim melawan orang tuamu. Sombong terhadap orang tua. Sombong dan berandalan. Usir dia dari keluarga Ferdian. Kau dengar? Kakekmu menyuruhmu keluar. Keluarlah. Di mana mereka? Apa yang kau lakukan pada kakek? Oh tidak, aura membunuh suamiku kuat sekali. Tidak ada yang boleh membuli suamiku. Suami? Kau panggil dia suami?
Tuan Muda Ferdian. Tak kusangka kau menikahi pengemis. Apa kau tidak takut kotor? Salim, seleramu cukup berani ya. Kau malah memilih seorang pengemis. Kau yang harus bersihkan diri. Bersihkan apa? Apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh orangku. Anakku, Anak durhaka. Beraninya menyerang CEO baru korporasi Ferdian. Sungguh tidak tahu diri. Pantas mati. suamiku, kakek telah dikutuk. Pengemis bau, apa yang kau bicarakan? Bersinar dan memukau, matahari di timur akan memberikan jimat spiritual. Usir tanda buruk ketua agung, seperti perintah yang mendesak. Itu kutukan boneka. Sudah kupecahkan. Seret pengemis bau ini. Keluar sekarang. Ayo lihat siapa yang berani. Kau punya cara? Entah kenapa, aku merasakan kedekatan yang tak terlukiskan dengannya. Baiklah, aku percaya padamu. Apa yang kau lakukan? Kau bilang kau percaya pada aku. Salim Ferdian, tak kusangka kau bersekongkol dengannya untuk menyakiti kakekmu. Membusuklah di penjara. Siapa yang berani menyentuh dua orang itu? Bajingan, apa yang kalian lakukan? Ayah, kami tidak melakukan apapun. Ini karena anak itu. Aku sakit, tapi belum mati. Jangan pikir aku tak tahu yang kau lakukan padaku. Pergi sekarang. Jangan sampai kau terlihat. Ayo pergi. Kakek tak apa. Aku baik, jauh lebih baik. Nona muda, apakah kau menyelamatkanku tadi? Iya kakek, selama baik-baik saja itu cukup. Kau memanggilku kakek? Dia adalah... Aku adalah istri dari... Istri sahabatku. Itu... Hah? Kakek jangan lihat! Kamu Dewi? Setelah sekian lama, kau tumbuh begitu besar. Tetap seimu saat kau masih kecil. Dia istrimu. Kau harus menjaganya. Hari ini, pergilah daftarkan pernikahanmu. Hari ini? Bos, kenapa Nona Makmur belum datang? Beri dia 5 menit lagi. Itu CEO Salim dari korporasi Ferdian kan? Kenapa dia ada di sini? Dengan orang sekelas dia, pasti harus cantik untuk sejajar dengannya. Suamiku, aku di sini. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time to Suamiku, make aku di sini. Ayo pergi. Kita akan mengambil foto pernikahan. Kenapa kamu menutup diri? baby, I will always stay. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Itu ceritanya panjang. Nona Makmur, ini kamarmu. Tuan berkata, hari ini Anda harus mendaftarkan pernikahan dengan Tuan Muda. Jadi, kami telah menyiapkan pakaian dan kosmetik untukmu. Simpan di sini. Ruangan ini sangat besar. Tempat tidurnya juga besar sekali. Sofanya juga sangat besar. Aku akhirnya keluar dari hidup miskin.
Dan perhiasanku? Aku harus menyimpan perhiasanku dengan hati-hati. Ah? Hah? Ah? Oh, di mana perhiasanku? Perhiasanku sebanyak itu di mana? Pengikut setiaku. Terimalah nasibmu dengan patuh. Kau tidak bisa kabur dariku. Enggak, aku takkan terima takdirku. Aku belum menikah dengan suamiku. Mendaftar pun belum. Itu pasti alasannya. Aku tak percaya. Itu nggak mungkin. Hah? Di mana pakaiannya? Jika aku tidak bisa pakai pakaian indah, setidaknya aku bisa pakai makeup bagus. Hah? Begitulah kejadiannya. Kemari. 아무 말 없이 내게 Tak kusangka, Bos Ferdian ternyata menikahi gadis desa itu. Berita yang menakjubkan. Siapa yang kunikahi tidak ada hubungannya denganmu. Oh iya. Oh iya, baik-baik. Maaf. Kedua mempelai senyum. Siapa bilang harus senyum saat foto pernikahan? Ambillah jika bisa. Jika tidak, Suamiku, senyumlah. 3, 2, 1, senyum. bagus. Dewi, apa kau punya kerabat lain? Kakek, kenapa tanya begitu? Kakek ingin mengadakan pernikahan terbesar di kota selatan untuk kalian berdua. Kakek ingin mengundang kerabatmu untuk membicarakan pernikahan. Apa kau mengerti? Sepertinya aku punya beberapa kerabat. Bagaimana persiapannya? Kau pasti puas. Masuklah. Ayo. Sepanjang hidupku aku tak pernah melihat hadiah pertunangan semewah ini. Keluarga Ferdian Kota Selatan bangsawan terkemuka kan? 3 hari lagi, Tuan Ferdian dan Tuan Besar Ferdian akan menemui Anda di Istana Puncak Awan untuk membicarakan pernikahan. Silahkan bersiap-siap. Sampaikan ke Bos Ferdian, kami akan persiapkan dengan baik. Waktunya pulang. Sania, kapan bertemu Salim Ferdian? Hadiah pertunangan dikirim ke rumah kami. Dan kau tak pernah mengatakan apapun pada keluargamu? Memang, bulan lalu Hah? aku bekerja sama dengan Koperasi Ferdian. Tapi hanya melihatnya dari jauh. Tak kusangka, dia jatuh cinta padaku. Guru besar itu mengatakan, Sania kita ini memiliki takdir baik, lahir untuk menikahi keluarga kaya. Oh, itu benar. Iya, tepat sekali. Menyerahkan anak terkutuk itu saat itu adalah pilihan yang tepat. Tanpa dia, keluarga kita semakin baik dan baik. Sekarang, kita bahkan terhubung dengan keluarga Ferdian. Ini adalah istana puncak yang terkenal di kota selatan. Sungguh pemandangannya patut dilihat. Ayah, ibu, ini hanya istana Puncak Awan. Kalian adalah calon besan keluarga Ferdian. Benar. Ya, sajikan semua hidangan termahal. Baik, Tuan. Teh ini sangat enak. Apakah ini teh pior terbaru? Oh, tidak. Ini teh cinggo spesial. Tuan, Nyonya,
Itu air lemon untuk mencuci tangan. Apa? Dari mana pengemis ini? Kok bisa orang sepertimu masuk? Pergi sana. Aku bukan pengemis. Apa pengemis tidak boleh masuk? Beraninya kau? Apa pantas kau duduk di situ? Jika kamu menggores cat di sini, menjualmu saja tidak akan cukup. Kau masih saja sekejam dulu. Ah, seperti dulu. Kenapa aku seperti mengenalnya? Itu dia. Itu anak terkutuk itu. Aku melemparnya ke gunung agar dimakan serigala. Bagaimana kau masih hidup? Siapa yang memberitahumu kalau aku masih hidup? Siapa yang bilang kalau aku masih hidup? Jangan mendekat. Aku sudah hilang selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak membakar sepotong pakaian yang layak untukku, membuatku mengenakan pakaian yang begitu kusut. Aku adalah nyonya keluarga Ferdian. Aku akan membakar mobil, apapun itu akan kubakar untukmu. Nyonya keluarga Ferdian, mobil, villa, apa gunanya? Aku sangat kesepian di sana. Aku ingin kau bergabung di sana dengan aku. Ayahmu yang meninggalkanmu. Jika kau ingin balas dendam, kejar saja dia. Jangan Kau kemari. bajingan! Sekarang kau menyalahkanku. Dulu kau yang memulainya mengatakan bahwa Sonia memiliki takdir mulia. Jika kita mempertahankan anak terkutuk ini, dia akan mempengaruhi Sonia. Kau yang memberitahuku untuk membuangnya ke hutan untuk dimakan serigala. Bagaimana bisa seorang ibu sepertimu begitu kejam? Dulu aku masih 3 tahun. Semua itulah mereka. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli. Aku ingin kau ikut ke sana denganku. Anakku, ampuni keluargamu, ampuni keluarga kami. Dewi sangat sederhana. Pasti walinya juga seperti itu. Menghadapi orang-orang seperti itu tidak boleh berpakaian terlalu mewah, agar kita tidak memberikan tekanan besar pada mereka. Dewi, apakah walimu sudah datang? Loh, Ada bayangan. Kamu kan hantu. Dewi, ada apa? Hanya kesalahpahaman kecil. Dasar anak nakal. Berpura-pura menjadi hantu menakuti kita. Pukul kau sampai mati. Keluarga Besan, santai, kalem, jangan pakai kekerasan. Kakek tua, apa urusanmu? Pergi sana. Kakek, kau tidak apa-apa? Aku tak apa, Besan. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Kakek, ayo bangun. Tidak peduli apapun kesalahpahaman, tolong tenanglah. Lihat, aku bahkan membawa hadiah untuk semua orang. Ini adalah ginseng gunung berusia ratusan tahun. Apa sampah ini? Membawa sampah seperti ini? Apa kau tidak malu? Benar sekali. Kau pengemis kotor dan bau. Memanggil kami keluarga. Apakah orang sepertimu pantas? Kau sudah keterlaluan. Minta maaf pada kakek sekarang. Dewi, kakek baik-baik saja. Besan, saya mengundang kalian ke sini hari ini untuk membicarakan pernikahan kedua anak kita. Sekarang semua sudah hadir. Ayo kita duduk dan bicara dengan tenang. Baik. Pak Tua, Anda tahu siapa kami? Hanya keluarga Ferdian di Kota Selatan yang layak jadi besan kami. Siapa kalian? Aku dari keluarga Ferdian di Kota Selatan. Pak Tua, apa yang kamu katakan? Apa hubungannya keluarga Ferdian denganmu? Kamu tercium bau busuk dari dirimu. Sampah tetaplah sampah. Jangan keluar dan mengganggu orang lain. Kalian... Pengemis tua pura-pura sakit. Kakek, diamlah. Kakek, di mana obatmu? Biar kau ambilkan untukmu. Satu tua, satu muda. Pengemis bau masih saja berpura-pura. Kenapa ada di sini? Pelayan. Ini kan hotel terbaik di South City. Kenapa 2 orang ini bisa masuk? Nyonya, maaf. Akan segera kami tangani. Kamu pengemis bau tidak mau pergi ya? Ayo, tarik mereka keluar. Jangan sentuh dia. Kalau terjadi sesuatu dengan kakek, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku adalah nyonya keluarga Ferdian di Kota Selatan. Kamu pikir aku takut ancamanmu? Lagi pula, kakekmu mati atau hidup tidak ada hubungannya denganku. Salim Ferdian tunanganku akan bertanggung jawab. Apa yang kamu takuti? Seret mereka keluar. Kalian semua. Kakek. Berhenti kalian semua. Kakek, bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaannya?
Aku baik-baik saja. Kakek, ini Tidak, semua salahku. tidak. Kakek sudah bangun sekarang. Ini bukan salahmu. Berhentilah menangis. Kau adalah suami dari anak ini, cucu dari pengemis tua ini. Kamu berpakaian rapi begitu, tapi membiarkan kakek dan istrimu seperti itu. Aku sangat malu padamu. Kalian yang menganiaya istriku dan kakekku. Lalu apa kalau kami mengganggu mereka? Aku peringatkan kalian jangan bertindak sembrono. Kau tahu siapa aku? Apa yang kau lakukan di sana? Cepat usir mereka! Beraninya menyentuh istriku dan kakekku. Bosan hidup! Apa yang kamu lakukan? Kau ingin memukul kami? Seseorang, datanglah kemari. Seseorang, datanglah kemari. Tidak, aku tidak bisa membiarkan niat membunuh suamiku menjadi lebih kuat. Suamiku, kita baik-baik saja. Kita bawa kakek ke rumah sakit dulu. Ayo pergi. Kakek, Kau tidak boleh pergi. Keluarga Ferdian di kota selatan adalah keluargaku. Salim Ferdian, dia adalah menantu laki-lakiku. Berani membuatku marah. Kalian semua akan mati. Apa? Oh, semuanya. Apa yang terjadi? Kenapa kalian bertengkar? Manajer, begini ceritanya. Para pengemis bau ini telah menyinggung keluarga Ferdian. Dan mereka berpura-pura sakit untuk menipu kita. Kamu bodoh. Kamu buta. Kau tidak lihat siapa dia? Siapa? Oh, Bos Ferdian, maaf. Anak buahku tidak tahu apa-apa. Bos Ferdian, maaf. Bos Ferdian, maaf. Bos Ferdian, maaf. Bos Ferdian, Ini salah kami maaf. karena buta. Kami sangat menyesal. kau Salim Ferdian? Jadi gadis yang kau nikahi adalah dia? Suamiku, adik kecil, orang tua kita sudah terlalu tua. Tidak bisa tanggung penderitaan ini. Tidak peduli kesalahan apa yang mereka lakukan, mereka tetap orang tua kita. Iya Dewi, kami sangat merindukanmu. Kami ingin menebus kesalahan kami. Bukankah kamu tadi mengatakan sesuatu yang berbeda? Dewi, jika kakek tahu orang tuamu seperti ini, kakek tak akan menempatkanmu dalam situasi sulit. Kakek, ini nggak ada hubungannya denganmu. Salim, pernikahanmu akan segera tiba. Melihat darah sekarang akan membuat sial. Aku mengerti, kakek. Ambil kembali hadiah pertunangan untuk keluarga makmur dan putus semua kerjasama. Jangan biarkan mereka menginjakan kaki di hotel korporasi Ferdian. Ayah, suamiku. Kau cepat pergi Bagaimana sana. ini bisa terjadi? Suamiku. Aku yang punya takdir mulia sejak lahir. Kenapa anak terkutuk itu menjadi Nyonya Ferdian? Aku tidak percaya. Salim, kakek sudah tua. Aku tidak tahu berapa lama lagi bisa bersama kalian di jalan di depan. Biarkan Dewi menemanimu. Kakek, jangan bilang begitu. Dengan aku di sini, kakek bisa hidup sampai 100 tahun. Anak baik, kakek tahu kesehatan kakek sendiri. Kakek ingin kalian setuju dengan sesuatu. Kakek, katakanlah. Kakek sudah memikirkannya. Aku ingin kalian melakukan hal intim malam ini. Tidak akan. Kalian sudah dewasa. Tidak lagi mendengarkan kata kakek, kan? Baiklah. Aku setuju. Sesuai perintah Anda, Tuan. Kamar pengantin sudah siap. Bagus. Kakek, kamu... aduh, kepalaku sakit. Kepalaku sakit sekali. Sedikit ke kanan. Naik sedikit. Itu dia, di sana. Bagus. Guru, bagaimana di sana? Semuanya sudah diatur. Hari ini adalah hari bahagia bagi keluarga Ferdian. Sudah saya tangani semuanya, Anda bisa tenang. Sini. Kerja bagus. Pakaian yang indah, dan walau sudah lama ini gak menghilang. Dewa kemiskinan telah meninggalkanku. Benar, suamiku ini memang hebat. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time
So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. Suamiku, bagaimana kalau kita langsung berhubungan? Duduk di sana. Aku ingin bicara padamu dulu. Baiklah. Meskipun kita sudah menikah, aku perlu menetapkan satu syarat. Syarat apa? Aku tidak bisa berhubungan intim denganmu. Dan kita tidak bisa berbagi kamar. Kenapa? Suamiku, apa kamu impoten? Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Tenang saja, suamiku. Meskipun aku tidak mengira kamu akan impoten sedini ini, aku tidak akan meremehkanmu. Guru berkata, kita... Bukan karena aku tidak bisa. Sejak kecil, semua orang bilang aku adalah bintang sial. Bahwa aku menyakiti orang tuaku. Lebih baik kalian menjauh. Ah, nggak apa-apa. Aku nggak takut. Guruku berkata... Berhenti bicara tentang gurumu. Aku sudah memikirkannya. Karena kamu tampan. Aku setuju dengan seleramu. Dan yang paling penting, kamu kaya. Yang paling penting, Iya, menikah denganmu, aku akan banyak memakai baju bagus dan uangku tak terbatas. jadi ini karena uang. Kalau begitu aku harus mengecewakan. Kamu tidak akan menghabiskan sepeser pun dari uangku. Aku akan tidur di luar. Jangan ikuti aku. Ada apa ini? Kenapa pintu tidak bisa dibuka? Ada orang di sana! Buka pintu! Kamu anak nakal. Berencana tidur di ruang tamu di malam pernikahanmu? Tidak mungkin. Matikan AC di kamar mereka. Kepengaturan terendah. Di sana hanya ada satu selimut. Malam ini mereka harus... Tuan, semakin tua semakin pedas. Aku akan melakukannya. Kakek benar-benar sudah gila. Jadi, kau tidur di kasur, aku tidur di sini. Oh. Hei, apa aku seburuk itu? Di gunung, Ali dan Markawi suka tidur denganku. Siapa Ali dan Warkawi? Mereka itu ponakan bela diriku. Kau tidur dengan keponakanmu? Iya, di musim dingin, tubuh Markawi begitu hangat. Di musim panas, tubuh Ali terasa sejuk. Tidur bersama mereka sangat nyaman. Sekarang aku pikir-pikir, aku sudah lama turun gunung. Aku rindu mereka. Matikan lampu, tidur. Jangan bicara lagi. Bleh. Gak kasih uang, gak biarin aku bicara. Menyebalkan. Salim Ferdian, jangan pikir kamu aman hanya karena kamu punya anak nakal yang melindungimu. Ketika Raja Neraka ingin kau mati malam ini, maka kamu tidak akan hidup sampai fajar. Paha ayamku. Jangan curi paha ayamku. Di mana suamiku?
Menyingkir! Tetua Agung mendesak seperti perintah. Tidak, aku menggunakan kekuatan terlalu banyak. Dewi Makmur, kenapa kita tidur di sini? Sepertinya tadi malam aku berjalan dalam tidur. Dia menyelamatkanku. Ya, aku melihat ada kotoran di wajahmu. Aku hanya membersihkannya. Apa yang kau lakukan? Suamiku, semalam kau hampir dalam masalah. Kau tahu, aku menggendongmu. Kamu bekerja keras semalam. Karena aku sudah bekerja keras, bisakah kamu... Tidak bisa. Jika kamu minta uang, kita akan bercerai. Kamu itu pelit sekali. Minum dulu sana, aku nggak akan menyelamatkanmu lagi. Ada apa denganmu? Nggak apa-apa, hanya saja kakiku kebas. Oh, Biar aku panggil dokter. tidak perlu. Cukup pijat saja. Aku? Salim Ferdian? Iya. Memijat kakimu? Iya, ada apa? Suami pijat kaki istri kan wajar. Aduh, tekan lebih keras. Bisakah kamu melakukannya? Kalau tidak bisa bilang saja. Kamu bilang aku tidak bisa melakukannya? Tunggu saja. Sakit. Pelan-pelan. Anak ini benar-benar energik di pagi hari. Tidak takut membuat Dewi lelah. Bos Ferdian sudah penuh energi dari kecil. Sulit bagi nyonya muda. Aku hampir mau pegang cucu gemuk. Aku sudah menghilangkan niat membunuh pada suamiku. Apa masalah sebenarnya? Ini adalah kartu kelahiran suamiku. Siapa yang gunakan ini untuk menyakitinya? Dewi, Iya, ayo makan. aku datang, kakek. Aku tidak boleh membuat kakek khawatir. Salim, ayo makan. Hari ini keluarga kita masak hotpot. Keluarga kita tidak makan hotpot kan? Kakek, apa ini? Hotpot. Tapi ini tidak bisa dimakan langsung. Kamu harus makan ini. Ini menyehatkan tubuh. Aku tidak butuh ini. Kenapa tidak? Lihat, kau membuat Dewi lelah. Kakek, aku tidak lelah sama sekali. Aku cuma begadang semalaman. Kamu membuat Dewi begadang semalaman? Anak muda, kau harus menahan diri. Dewi, jangan bicara omong kosong dengan kakek. Aku ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Salim!
Kau? Aku akan ke kantor. Kenapa kau mengikutiku? Ulang tahunmu bulan depan kan? Iya. Lalu apa? Meskipun kamu dilindungi oleh kekayaan dan keberuntungan, bencana besar dan musibah akan datang saat kamu berusia 25 tahun. Tanpa aku yang melindungimu, kamu tidak akan bisa melewati usia 25 tahun. Hei, aku serius. Aku tidak mengejar uang. Pengikut setiaku. Suatu saat nanti kau akan kembali padaku. Tampan sekali. Ayo tambah. Ayo tambah. Kakak, seluruh kota sedang ramai. Kalau kau sudah menikah, apakah itu benar? Benar-benar menikah? Aku ingat seseorang pernah bilang mereka tidak akan menikah. Kira-kira putri pewaris keluarga mana? Kakak bahkan tidak mengirim undangan pernikahan. Baiklah, tapi kau tidak membawanya untuk bertemu kami. Benar. Oh, dari mana gadis itu datang? Datang untuk cosplay. Kau pikir dia akan mengeluarkan mangkok untuk meminta-minta? Aku bilang padamu, berhenti berpura-pura. Dia biarawati yang meminta sumbangan. Bukan pendeta tahu. Suamiku, Apa yang kau lakukan di sini? aku di sini untuk menjemputmu pulang. Kakak, ini Nesamu? Tidak istrimu. Kakak, istrimu datang menjemputmu. Kalian begitu mesra. Mata mana yang melihat kita mesra? Aku tidak bercanda. Kau harus pulang sebelum tengah malam, atau akan ada bencana mematikan. Ngomong kosong apa ini? Jangan pakai trik ini lagi padaku. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kenapa kau tidak pernah percaya padaku? Tidak peduli apapun, malam ini kau harus pulang denganku. Bayar aku jika aku selamatkan kamu lagi. Hei, lepaskan, lepaskan. Aku kira itu pewaris kaya. Ternyata dia penipu. Kalau mau uang, bilang saja. Jangan pakai bencana mematikan untuk mengancam. Biar ku bilang, selama aku masih di sini, kau tidak akan bisa membawa saudaraku pergi. Alis matamu terbelah, ada kerutan horizontal di sudut matamu. Istana pernikahanmu cacat. Kamu baru saja diputusin kan? Bagaimana kau bisa tahu? Aku belum memberitahu siapapun. Baiklah, jangan menangis. Batu bunga persik, pakai ini. Dalam 3 hari, mantanmu pasti akan mempertimbangkannya kembali. Apakah benda ini benar-benar bekerja? Pakai saja, kau akan tahu. Halo? Sayang? Kau akhirnya menelponku. Apa? Kau di depan pintuku? Baiklah. Aku akan segera kembali. Maaf semuanya. Mantan pacarku ingin balikan. Aku akan pergi dulu. Guru besar, aku pasti kembali untuk berterima kasih. Aku pergi dulu. Nanda, kau pengkhianat mesum. Aku meremehkanmu. Hari ini, untuk membawa saudaraku pergi, kau itu harus melangkahi mayatku. Wah, istana nasibmu rusak. Kamu sedang menghadapi krisis keuangan kan? Ini adalah batu pembalik nasib. Gunakan seperti yang dia lakukan. Jika tidak berhasil, datanglah mencariku. Guru Agung, terima kasih. Bawa dia pergi. Lakukan apapun yang kau mau. Hah? Suamiku, ayo pulang. Asisten Zhang, di mana kau? Jemput aku. Asisten Zhang sedang datang menjemputku. Kenapa kau mengikutiku? Tentu saja aku pulang bersamamu. Suamiku. Kamu hanya suami kalau lagi dekat. Suamiku, apa kamu akan meninggalkanku? Kecuali sedikit serakah. Dia sebenarnya tidak buruk. Jika kamu benar-benar dalam masalah, aku akan menyelamatkanmu, tapi kamu harus bayar aku. 2 juta sudah cukup kok. Dewi Makmur, apa kepalamu isinya hanya uang? Baiklah. Kau bilang aku akan menghadapi bencana kematian sebelum tengah malam. Ayo bertaruh. Sekarang sudah pukul 11.55. Tinggal 5 menit lagi. Jika tidak apa malam-malam ini, kita akan bercerai. Dan aku akan meninggalkan keluarga Ferdian.
Dan jika kamu kalah? Aku akan memberimu 20 juta. Oke, setuju. Uang. Selalu uang. Hidup saja dengan uang. Sisa 15 detik. Besok aku akan menyusun perjanjian cerai denganmu. Langit dan bumi terbalik. Waktu dan ruang bereaksi. Mundur. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Cuma butuh istirahat sebentar. Ini tidak bisa dibiarkan. Tunggu sebentar. Tetua Agung, sepenting perintah. Lelah hidup. Apa ini? Monster! Bersuarian, jangan khawatir, aku ada di sini. Menyingkirlah. Salim Ferdian, aku menyelamatkanmu lagi. Dewi Makmur. Dewi Makmur. Salim Ferdian, ingat, kau harus transfer aku 20 juta. Dewi Makmur. Dewi Makmur. Dokter, bagaimana keadaannya? Detak jantung dan tekanan darahnya normal. Organ vital lain tidak menunjukkan masalah. Lalu mengapa dia belum bangun? Ini aneh. Salim, apakah Dewi sudah bangun? Dokter, Anda harus menyelamatkannya. Dia bintang keberuntungan keluarga kita. Dia tidak boleh sakit. Kakek jangan khawatir. Aku akan melindunginya. Iya. Dokter Anton adalah dokter terbaik di negeri ini. Benarkah tidak ada cara lain? Kondisinya sepertinya vegetatif. Oh, Cobalah merangsang emosinya. Mungkin dia akan bangun. Alipay menerima 20 juta. Oh? Suara apa itu? Aku mencium bau uang. Guru itu benar. Tidak hilang setelah sehari. Suamiku memang berguna. 我想要神来神来神来神从四面八方来临，人不要总被烦心事装满你的脑袋。别怕你运气不行，好坏它不一定。我想要神来神来神从四面八方来。Kamu yang serakah. Senang sekali dengan sedikit uang. dia tersenyum. Aku tidak berpikir yang yang hidup di sebelahku akan tersenyum. Aku harus melindungi senyumannya langka di dunia ini. Apakah pembunuh tadi malam sudah berbicara? Bos. Dan kamu masih berani tersenyum? Hal sepele seperti ini dan aku harus menanganinya sendiri. Untuk apa memperkejanganmu? Tapi guru nggak bilang kalau menggunakan kekuatan berlebihan akan berefek samping. Sepertinya aku harus mencari batu roh berkualitas tinggi untuk jimat pelindung suamiku. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Aku tidak akan bicara. Baiklah. Aku akan ikut permainanmu. Bawa dia keluar lalu kubur dia. Tidak bisa kubiarkan dia berbuat kejahatan. Tunggu dulu. Kau seharusnya beristirahat. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk membantumu. Kau? Apa? Kau tidak percaya pada aku? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang jenius sepertiku? Kau monster itu kan?
pernah lihat monster secantik aku. Kaulah monsternya dan seluruh keluargamu. Ada apa? Aku bahkan tidak bisa menggunakan sedikit kekuatanku. Oh, aku tidak apa-apa. Aku baru saja memasukkan batu kebenaran ke mulutnya. Coba tanya lagi padanya. Bicara! Siapa yang mengirim untuk menyakiti Bos Ferdian? Yanto Ferdian dan Tiara Senia. Bahkan harimau ganas tak memakan anaknya. Namun dia terus mendesakku ke arah kematian. Suamiku, Kau sudah banyak membantuku. Katakan saja apapun yang kamu inginkan. Aku akan setuju dengan segala hal. aku punya satu permintaan. Katakanlah. Aku ingin tahu di mana bisa membeli giok terbaik di South City. Dalam 2 hari ada lelang giok. Mungkin kau bisa menemukan barang bagus di sana. Untuk apa kau butuh giok? Aku tidak bisa memberitahunya tentang bencana itu, atau dia akan marah lagi. Bulan depan ulang tahunmu, kan? Aku ingin membuat kalung giok untukmu. Dia begitu serakah, hanya untuk memberi hadiah ulang tahun. Dalam lelang giok 2 hari lagi, aku akan pergi memilih bersamamu. Tapi, karena kau adalah istriku, kau juga mewakili wajah keluarga Ferdian. Asisten Zeno, bawa nyonya muda untuk memilih pakaian. Dan pastikan untuk berangkat rapi. Iya, Tuan. Gonna make it stay just fine. 이대로 모자라지도 넘치지도 않아. 'Cause I got my collection. 따뜻한 물에 bathe. 향기 가득한 lotion 촉촉해져. My cocoa bomb. Hei, saya dengar keluarga Ferdian mensponsori lelang hari ini. Katanya karena Nona Muda Ferdian ingin memberikan giok kepada Tuan Salim Ferdian sebagai hadiah ulang tahun. Tidak heran kali ini begitu megah. Semua elit kota selatan ada di sini. Iya, benar sekali. Di lelang hari ini, kamu harus tampil baik. Di sini banyak orang kaya. Bangun lebih banyak koneksi. Apa mereka itu lebih kaya dari Salim Ferdian? Lagi pula, dia yang sponsori lelang ini. Tapi dia sudah menikahi anak terkutuk itu. Lalu apa bedanya kalau dia sudah menikah? Salim Ferdian dan gadis itu bukan dari dunia yang sama. Benar sekali, Senia kita itu luar biasa. Kali terakhir pasti hanya salah paham. Hari ini berikan yang terbaik dan kalahkan dia. Aku harus mendapatkan Salim Ferdian. Apa yang bisa dilakukan Dewi dibandingkan aku? Kali ini kita gagal melakukannya. Sekarang dia membuat keributan besar dalam lelang ini. Kali ini aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Menurutku, dia mencoba mencari giok berkualitas tinggi untuk menjadi jimat dan untuk menangkis bencana besar. Jadi kali ini kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Baiklah, pengemis bau itu pasti akan membuatnya malu. Dia akan membuka tumpukan sampah dan para pemegang saham pasti akan mengkritiknya. Maka, posisi CEO akan menjadi keluarga Mulyono, kan? Tuan Muda Ferdian, Nona Muda Ferdian telah tiba. Wah, siapa dia? Gadis itu. Bagaimana bisa? Anak terkutuk itu baru bergabung dengan keluarga Ferdian. Bagaimana bisa terlihat berbeda? Apakah itu Nyonya Muda Ferdian? Cantik sekali, seperti bidadari. Benar, pasangan sempurna. Selamat datang kepada semua hadirin di lelang giok hari ini. Saya nyatakan lelang hari ini resmi dimulai. Saya adalah saudara Batu Hitam dari Gunung Surgawi. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Anda memiliki pengetahuan yang luas. Saya sudah terlalu lama di gunung. Saya ingin turun dan melihat dunia manusia. Suamiku, apa kamu mendengar sesuatu? Tidak.
Itu aneh. Suamiku, apa itu? Itu batu kasar. Batu kasar? Apa itu batu kasar? Batu kasar adalah biji mineral yang belum diolah. Setelah menghilangkan lapisan batu luar, bagian dalamnya adalah jade. Namun, tidak semua batu menghasilkan jade. Kalau tidak, itu bukan perjudian batu. Wah, kau hebat. Aku lulusan dari jurusan perhiasan. Judi batu bukanlah hal yang sulit buatku. Dia adalah desainer perhiasan terkenal di kota selatan, Nona Makmur. Bahkan dengan uang, kamu tidak bisa membeli desainnya. Tak kusangka bertemu dia di sini. Tapi kenapa kau di sini? Ini hotel keluarga kami. Dia kan sudah bilang, keluarga ini tidak boleh masuk ke hotel-hotel Koperasi Ferdian lagi. Dewi Makmur, kau... Tuan Muda Ferdian, aku di sini untuk membantumu kali ini. Aku akan bantu memilih batu terbaik. Benar-benar, Sania kita ini takdir mulia alami. Dia belum pernah kalah menilai perhiasan. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Nona Muda? Seret mereka keluar. Apa yang kalian lakukan? Dadah. Lepaskan dia. Lepaskan. Kamu tidak dengar? Lepaskan dia. Kau tidak dengar? Salim. Lagi pula Ibu Makmur dan Nona Makmur adalah ibu dan saudara perempuan Dewi. Mereka mertua dan saudara iparmu di hadapan elit kota selatan. Bagaimana bisa kau begitu kasar pada mereka? Nyonya Muda Ferdian adalah pewaris keluarga Makmur. Aku tak menyangka dia begitu durhaka kepada orang tuanya. Meskipun Tuan Salim Ferdian sangat menyayangi istrinya, dia tidak boleh seperti itu. Benar. Suami dan aku sudah cukup malang. Kami hanya berharap Tuan Muda Ferdian memperlakukan mertua dan iparnya dengan baik. Setidaknya untuk nama baik keluarga Ferdian. Sejak kau datang ke sini, keluarga Ferdian tidak punya muka lagi. Kau... Arab durhaka, berbicara pada Bibi seperti itu. Tidak peduli apapun, dia ini ibumu. Aku belum menyelesaikan masalahku denganmu, dan kalian sendiri yang datang padaku. Tuan Salim Ferdian dan istrinya benar-benar pasangan yang cocok. Keduanya begitu durhaka terhadap orang tua mereka. Iya benar. Sungguh kesihan. Bukan giliranmu untuk mencampuri urusan keluarga Ferdian. Suamiku, biarkan mereka di sini. Oh iya, aku suka nonton drama. Anak baik, kemarilah duduk bersama Bibi. Kebetulan aku ingin membeli beberapa giok. Bantu aku memilih yang terbaik. Dewi Makmur, mari kita lihat bagaimana kamu mendapat malu nanti dan tetap memikat Salim Ferdian. Ini adalah barang lelang pertama hari ini. Harga awal adalah 10 juta. Jelas sekali itu barang berkualitas tinggi. Saya menawar 11 juta. Batu dengan kilauan hijau yang begitu besar, mutunya pasti bagus. Saya menawar 15 juta. Bagaimana dengan batu itu? Batu kasar ini memiliki tonjolan halus, sulit untuk diperhatikan orang biasa. Tapi dalam dunia perdagangan, disebut warna giok atau giok membungkus tubuh. Di tumpukan batu ini, pasti ada yang terbaik, barang yang sangat bagus. Kita tidak boleh membiarkan Salim mendapatkannya. 20 juta. 20 juta. Wah, 20 juta. Tinggi sekali. Suamiku, ada yang salah dengan batu itu. Omong kosong. Aku kira Nyonya Muda Ferdian adalah pewaris bangsawan. Sekarang ternyata hanyalah gadis desa yang bodoh. Dua pewaris keluarga Makmur. Bagaimana bisa mereka begitu berbeda? Giok itu tidak memiliki energi spiritual. Energi spiritual? Hei, kau menekan tubuh indahku. Kau pengecut baru ratusan tahun. Jauhi aku. Aku hanya ingin meminjam sedikit energi saudara Blackstone. Adik perempuanku ini hanyalah seorang gadis desa yang bodoh. Bos Ferdian, jangan biarkan dia menyeretmu ke bawah. 20 juta, ada yang menawar lebih tinggi? 20 juta panggilan pertama. 20 juta panggilan kedua. 20 juta panggilan ketiga. Selamat, Bung Ferdian menang. Kita akan melanjutkan ke barang lelang kedua hari ini. Harga awal adalah 5 juta. Silakan ajukan penawaran Anda.
Cangkang luar yang longgar, butiran pasir kasar, harganya tidak sampai 50.000. Sudah terlihat. Tumpukan ini jelas-jelas sampah. Kalian orang bodoh. Kalianlah yang sampah. Seluruh keluargamu sampah. Aku telah menyerap esensi bulan dan bintang. Perutku penuh dengan barang-barang berkualitas tinggi. 20 juta. Aku akan ambil. 20 juta. Salim Ferdian, uang keluarga Ferdian itu bukan dari daun, hanya sebongkah batu sampah. Kamu menghabiskan 20 juta. Ketika lelang berakhir, mereka akan membukanya. Dan kau akan tahu betapa bodohnya kamu. 20 juta itu untuk istriku bermain-main. Aku senang melakukannya. Jadi lelang hari ini berakhir di sini. Selamat kepada Bu Ferdian atas kemenangan besarnya. Aku sudah melihat sekeliling ruangan. Hanya kamu yang menarik perhatianku. Katakan padaku, apa yang ingin kau ubah dariku? Aku pikir, aku akan menjadi perhiasan yang indah. Aku ingin kalung giok. Tapi kupikir, tingkat kultivasimu belum cukup menahan bencana mematikan. Aku sudah berusia 1000 tahun. Kau bilang kultivasiku belum cukup? Apa kau punya saudara? Ada, tapi mereka semua di... Apa Dewi Makmur gila? Kenapa dia bicara dengan batu? Dia aneh sekali. Udah gila banget loh. Benar. Kau anak nakal. Aku pikir kau hebat. Ternyata kau hanya pura-pura mistis. Dewi, kau sedang bicara dengan siapa? Katanya batu itu punya saudara. Mungkin ada lebih dari satu batu giok. Tunggu, ada lagi batu gioknya. Ada, tapi semuanya sampah. Ditumpuk di gudang. Bisakah kau membawanya keluar? Tentu. Tuan Muda Ferdian, tunggu sebentar. Salim, aku tidak tahu sejak kapan kau tertarik pada giok. Kalau mau, aku akan memberimu satu. Tidak. Aku tidak suka tumpukan sampahmu. Kau... Dari sekilas jelas sekali. Tumpukan batu itu sampah. Apa yang kau katakan? Salim kita begitu kaya. Tidak bisakah dia beli untuk membangun taman? Pilih aku. Aku sangat patuh. Pilih aku juga, aku patuh. Bagaimana? Aku sudah memilih yang ini, dan yang itu. Berapa harganya? Akan kau ambil semua? Semua ini tidak dijual. 200 juta. Kami akan ambil semua. 200 juta. Tuan, biarkan saya 200 memberitahu. juta? Saya telah mempelajari giok selama bertahun-tahun dan jujur saja, tumpukan itu tidak sama sekali bernilai. Tolong pikirkan kembali lagi. Jasa kartu. Sungguh dermawan membeli tumpukan puing-puing seharga 200 juta. Kaya sekali. Salim Ferdian menggunakan uang keluarga untuk membeli tumpukan sampah. Kau gila. Kau harus jelaskan pada para pemegang saham. Kita belum memotong batu-batunya. Bagaimana kau tahu itu sampah? Bagaimana kau itu sangat berharga? Anak durhaka, berani bicara begitu pada mertuamu. Ibu Ferdian, ini salahku karena tidak mendidiknya dengan benar. Makanya jadi boros. Keluarga Ferdian telah menzolimi Anda. Kalian semua begitu palsu. Ketika aku 5 tahun, kalian membuangku di dalam hutan. Apa kau pikir aku adalah putrimu? Lagi pula, aku sudah melihat ini bukan barang sampah. Ini penuh dengan giok berkualitas tinggi. Adik kecil, berhenti bermimpi. Apa kau tahu, kau membuang 200 juta uang keluarga Ferdian. Kalau nanti kau membuka tumpukan sampah, seluruh keluarga Ferdian akan kehilangan muka. Jika kau meminta maaf kepada panitia sekarang, mungkin sebagai tanda hormat kepada Ibu Ferdian, mereka akan mengembalikan uangmu. Bagaimana keluarga Ferdian menghabiskan uangnya? Perlu campur tangan orang luar seperti Anda. Tapi itu 200 juta. Hanya 200 juta. Aku punya uang. Aku akan menghabiskannya untuk istriku sesukaku. Apa urusanmu? Kau sangat tampan. Tepat sekali. Aku menghabiskan uang suamiku. Aku akan menghabiskannya sesukaku. Kau begitu bersemangat. Jangan bilang kau iri dengan kekayaan suamiku. Dewi Makmur, jangan bicara omong kosong. Baiklah. Untuk tahu apakah aku membeli sampah atau giok, buka saja dan lihat. Oh, tidak. Aku tidak mau, jangan dipotong. Aku takut sakit. Tunggu. Aku
Aku akan lakukan sendiri. Tentu saja. Kau yakin bisa? Tentu saja. Apa aku pernah mengecewakanmu? Aku tidak mau menggunakan mesin pemotong. Ada palu? Palu? Kita punya palu. Tapi saya sarankan Anda menggunakan mesin pemotong. Palu terlalu kasar. Tidak apa-apa, aku punya caraku sendiri. Adik, jangan bilang kau tahu itu sampah. Jadi pakai palu. Menghabiskan 200 juta untuk memukul sampah. Salim Ferdian, kau harus jelaskan ini pada para pemegang saham. Berisik sekali. Kalau terus bicara omong kosong, hati-hati tanganku malah tergelincir mengenai kepalamu. Jangan salahkan aku nanti. Anak gemuk, jangan khawatir. Kakak ada di sini, pasti tidak akan sakit. Benar kah? Kakak, kau harus lembut pada aku ya. Jangan khawatir. Kristal ametis. Ini ada lagi yang unik adalah Zamrud ungu yang paling berharga. Ungu adalah yang paling mulia dan misterius. Potongan pertama dari sang putri muda menghasilkan potongan kualitas tinggi. Saya sudah bertahun-tahun di dunia perjudian batu. Ini pertama kalinya saya melihat potongan kristal ametis. Selain itu, keahlian nona muda sungguh mengagumkan. Satu potongan dan jadilah jadeite yang utuh. Potongan ini bernilai setidaknya 100 juta. Wah, benarkah? 100 juta? Bagaimana dia bisa memotong potongan sekelas itu? Tenanglah, Dewi Makmur hanya beruntung. Berdasarkan pengalaman saya menilai batu-batu berikutnya hanyalah sampah. 200 juta hanya mengembalikan 100 juta. Hanya satu kristal ametis. Tetap tidak bisa menahan niat membunuh Salim Ferdian. Adik kecil, tenanglah, kau pasti tidak akan terluka. Semua potongan kristal lagi. Wah, batu kristal. Hebat sekali dia. Anak baik, jangan takut. Baik. Semua hijau. Semua hijau. Semua hijau lagi. Wah, mungkin sekali dia. Sekarang dia benar-benar kaya. Keren, tidak bisa dipercaya. Dia hebat. Hebat sekali dia. Pilihan yang tepat. Benar. Dia hebat juga ternyata. Ia mengagumkan. Kakek, untuk jimat pelindung suamiku, aku harus merepotkanmu. Tapi jangan khawatir, aku akan mencari pengrajin terbaik untuk mengukirnya. Aku telah hidup sendirian di pegunungan yang dalam selama ribuan tahun. Bukan untuk diburu oleh manusia tanpa alasan. Jika aku bisa memberikan nilai bagi dunia, itu sepadan. Lakukan. Hijau imperial yang tak tertandingi. Hijau imperial yang Itu betul hijau imperial. Benar-benar. Wah, hebat sekali. Wah, hebat sekali. Bagaimana bisa Dia hebat sekali. percaya? Kau bilang, kau desainer terkemuka. Kau bilang kau ahli dalam penilaian dan perjudian batu. Lihat, kenapa dia terus memotong giok berkualitas tinggi. Kita belum memotong batu kita, kan? Untuk apa? Ketika dia memotong batu hijau kerajaan itu, semua berakhir. Berakhir apa? Lebih baik kau potong giok yang lebih bagus dari miliknya. Kalau tidak, kau akan tanggung akibatnya. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Semua berkualitas tinggi. Nyonya muda memilih 5 batu besar. Masing-masing adalah karya masterpiece. Kemungkinan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya di dunia. Itu mudah sekali. Tuan muda Ferdian, apakah Anda masih membutuhkan batu-batu lainnya? Tidak perlu. 5 batu ini sudah cukup. Aku sudah memeriksa batu lainnya, tidak akan menghasilkan jadeite. Kalau begitu saya akan mengambil sisanya. 100 juta. Aku mau ambil. Saya mau ambil. 100 juta. Saya mau. Apa menurutmu kita harus ambil sisanya? Aku tidak menyangka anak terkutuk itu mendapatkan batu berkualitas tinggi. Dengan keberuntunganku, pasti bisa memotong batu yang lebih bagus.
Menurutku, batu kasar itu adalah satu lot. Warnanya juga serupa. Kita bisa ambil. 200 juta, aku akan ambil. 200 juta? Wah, 200 juta. Dia ambil. Sayang, ayahmu mengusir kita dari keluarga Ferdian dan bukukan kartu-kartu kita. Kita hanya punya sedikit. Jangan biarkan kita jatuh sebelum menyingkirkan anak durhaka itu. Kau takut? Tidakkah kau lihat mengemis bau itu? Permata gioknya bernilai 100 juta. Ini akan menguntungkan. Sayang, apa kau ingin melihat dia terus saja menindas kita? Selama kita bisa memotong giok yang lebih baik, para tetua di keluarga Ferdian pasti menghargai kita. Sayang. Lakukan. Tunggu, akan kupotong sendiri. Kenapa tidak ada yang hijau? Kenapa begini? Kenapa tidak ada satupun? Aku... Perempuan sialan, ini semua karena kau. Kau menghancurkanku. Ibu Ferdian, kau yang memaksa membeli tumpukan batu itu. Tidak ada hubungannya dengan anakku. Jika dia tidak sombong dan menjamin akan memotong giok lebih baik, apa aku akan mengeluarkan 200 juta? Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. 200 juta milikku. Sayang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Salim, kau yang mengatur hari ini kan? Kembalikan 200 juta kami. Ayahmu sekarang seperti ini. Apa kau ingin melihatnya mati? Dan jika aku tidak? Dasar anak durhaka, kejam dan tidak adil. Apa kau tidak takut dicemooh ribuan orang? Kau pikir aku takut pada reputasi kosong itu? Nyonya, 200 juta telah ditransfer ke dana amai korporasi Ferdian. Uang ini akan digunakan untuk mendukung anak-anak miskin di pegunungan. Lebih berguna daripada di rekening Anda. Dewi, ayo pergi. Salim Ferdian, jangan pikir batu giok kekaisaran itu akan menyelamatkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa kau sudah memikirkan apa yang akan kau lakukan dengan giok-giok ini? Aku ingin membuat yang ini menjadi manik-manik doa. Dan Iya. yang itu tolong buat menjadi kalung guanyin untukku. Wah, giok ini halus dan berkilau. Sebuah karya yang masterpiece dan langka. Sebagai pemahat, saya belum pernah melihat bahannya seperti ini selama bertahun-tahun. Selain itu, saat disentuh terasa sejuk, menyegarkan pikiran. Benar-benar karya 1000 tahun. Batu giok ini berusia ribuan tahun. Maka aku harus mengukirnya menjadi harta karun langka agar sesuai dengan nilainya. Baiklah, mohon bantuannya. Baiklah. Suamiku, Ini hadiah ulang tahun untukku. iya. Jadi kau harus memakainya selalu. Tidak boleh lepas. Sebuah jimat yang dipasangkan istriku. Apapun yang terjadi, aku tak boleh melepasnya. Tapi, Tapi apa? istriku menggunakan uangku untuk membeli hadiah ulang tahun untukku. Haruskah aku minta bunga? Oh, kau kapitalis. Kenapa kau selalu minta bunga? 2 hari ini aku... make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 너 먼저 나에게 말해봐 너와 나의 이 관계가 달라졌음 해 We're out of time So tell me Kakek, aku memberimu rantai manik-manik doa ini agar diberkati untuk hidup 100 tahun. Sini kupakaikan. Iya. Iya, bagus sekali. Bagus sekali. Dewi benar-benar berbakti. Kali ini kau memotong begitu banyak giok, membuat seluruh kota selatan terkejut. Stok kita juga melonjak. Salim, menikahi Dewi benar-benar berkah bagi keluarga Ferdian. Kau harus merawat menantu perempuanku dengan baik.
Jangan menyiksanya. Tenanglah, kakek. Salim, oh iya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ah, kakek, aku akan periksa batu lainnya. Kalian ngobrol saja. Iya, baiklah. 2 hari ini ayahmu datang menemuiku. Tidak peduli seberapa buruk dia tetap ayahmu. Jadi bersikaplah bijak. Baiklah, aku bisa mengampuninya. Asalkan dia menceraikan Tiara Senia. Aku tidak tahu sihir apa yang wanita itu lemparkan pada ayahmu. Dia menolak untuk bercerai. Sekarang keluarganya tenggelam dalam hutan. Hanya bisa bertahan hidup beberapa hari. Mereka sudah menerima hukuman yang pantas. Bisakah kau demi kakek? Kakek, aku tidak bisa melupakan apa yang mereka lakukan kepadamu dan ibuku. Kecuali Tiara Seniamat, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Salim. Hai. Dengan perlindungan dari batu roh ini, tidak akan ada aura membunuh yang akan masuk rumah ini lagi. Ditambah perlindungan kalung giok. Suamiku sekarang sangat kuat. Bintang malapetaka yang sendirian itu, aku tidak percaya bisa menghancurkannya. Aku harus memberkati suamiku. Tidak, semoga dia bisa melewati bencana hidup dan mati dengan selamat. Bahkan jika seluruh dunia meninggalkanku, selama kau di sisiku, itu sudah cukup. Dengan begitu, maka uangku akan selalu mengalir deras. Kakak Ipar, apakah dia di rumah? Ada apa? Apa ada sesuatu? Aku ingin bertanya untuk membantu sesuatu. Apa yang dia bisa membantumu? Penampilannya dilelang, telah menyebar ke seluruh kota selatan. Banyak keluarga bangsawannya ingin memperkerjakannya untuk menilai harta karun, membaca feng shui. Jadi, nenekku juga ingin mengundangnya. Mungkin untuk membaca nasibnya. Tapi kali ini tidak gratis. Tentu. Jangan khawatir, kau pasti mendapat bagianmu. Baiklah, ayo pergi. Hei. Kau tidak boleh pergi. Kenapa tidak boleh? Kau adalah seorang putri, bukan peramal jalanan. Keluarga Ferdian tidak membutuhkanmu untuk mencari uang. Kenapa tidak boleh? Jika kau pergi, kita akan bercerai. Kau mengancamku dengan cerai lagi. Kau benar-benar seorang tiran. Kakak Ipar, temperamen kakakku. Apa yang kau lakukan, Nanda? Kemari. Ya. Kakak, tidak membiarkan istrimu pergi meramal. Kenapa marah-marah? Kakak Leng, kau salah paham dengan tuan muda kita. Dia hanya khawatir dengan nyonya muda. Khawatir? Kamu tidak tahu, tiap kali menggunakan sihir, dia pingsan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tuan muda melihat semuanya. Kakak, aku salah. Ini salahku. Aku tidak seharusnya memicu perkelahian kalian. Jangan marah padaku. Tuan muda, ada masalah besar. Menggunakan nama Anda, dia menjual 2 batu kasar dengan harga tinggi kepada keluarga makmur di selatan. Ketika mereka memotongnya, tidak ada warna hijau. Apa? Kakak, istrimu datang ke rumahku membaca ramalan nenekku. Aku tidak mau manggilnya. Dia datang sendiri. Ketika dia pergi, dia membawa pembakar dupa suande milik keluarga kita. Itu adalah harta karun nenekku. Kakak, lihat. Apa kau bisa minta dia mengembalikannya? Ada yang tidak beres. Meskipun Dewi Makmur mencintai uang, dia tidak akan turun tangan untuk keuntungan kecil, apalagi sembunyi-sembunyi. Apa kalian yakin itu Dewi? Apa kau melihatnya? Aku yakin itu dia. Aku bahkan melihatnya keluar. Hah? Iya. Aku tahu. Tuan muda, nona muda sedang membaca feng shui di keluarga Devon. Apa yang harus kita lakukan? Aku merasa ada yang tidak beres. Ayo pergi. Ayo kita periksa. Nona muda Ferdian memang seperti yang dikabarkan, muda, cantik, dan dermawan. Pantas saja bos Ferdian terpikat. Kolam ikan ini mempengaruhi daya tarik kekayaan. Isi kolamnya. Energi yin dari pohon-pohon ini terlalu kuat. Cabut semua pohonnya.
Pembacaan Feng Shui selesai. 5 juta. Transfer ke Alipayco. Hanya itu dan 5 juta? Apa? Apakah kau meremehkanku atau keluarga Ferdian? Tidak. Nyonya Nur. Tuan Ferdian, ada apa? Nyonya Nur, di mana istriku? Dia baru saja pergi. Tuan Ferdian, maaf agak kasar, tapi istri Anda agak serakah. Meminta saya memotong beberapa pohon dan mematok harga 5 juta. Anak nakal itu. Nyonya Nur, saya akan mengembalikan seluruh uang Anda. Cepat, kejar dia. Ini tempatnya. Mengapa suamiku memanggilku ke sini? Suamiku? Dewi Makmur, awalnya aku pikir salah paham. Atau mereka salah mengira orang. Aku tidak menyangka kau benar-benar. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa yang kukatakan sebelumnya? Apa kau menggunakan semua uang itu? Atau apakah aku tidak memberimu cukup? Apa yang sudah kulakukan? Masih pura-pura bodoh? Kau telah menipu orang-orang menggunakan nama keluarga Ferdian. Kalau aku tidak menangkapmu hari ini, aku akan tertipu olehmu. Apa? Kau yang memanggilku ke sini. Lihat, masih ada riwayat panggilannya. Itu cuma trikmu, berhentilah membohongiku. Salim Ferdian, di matamu, apakah aku orang seperti itu? Asisten Zeno, bawa kembali Nyonya Muda. Tanpa perintah, dia tidak boleh keluar. Aku tidak akan kembali. Aku adalah pewaris sekte misterius, pemimpin sekte di masa depan. Kenapa aku harus kembali karena kau bilang begitu? Jika kau tidak kembali, kita akan bercerai. Kau mengancamku dengan cerai lagi. Baiklah, kalau gitu kita cerai. Kalau gitu kita cerai. Nyonya Muda. Salim Ferdian, kau kejam. Aku akan kembali ke sekte misterius dan tidak akan kembali padamu. Apa itu? Nona Ferdian, pembakar dupa suande Anda baru saja terjual dengan harga tinggi. Ini, hitung uangnya. Tidak perlu. Kau tidak berani menipu keluarga Ferdian dari kota selatan, kan? Mengesankan kau penipu, tertangkap basah olehku, berani meniruku dan menipu orang di mana-mana. Hei, berhenti! Siapa kau? Berani-beraninya muncul di hadapanku. Tunjukkan wujudmu sebenarnya. Kau tidak punya kesempatan untuk tahu. Kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku tahu. Jangan khawatir. Cari kesempatan untuk membuat Salim Ferdian minum air sihir ini. Iya, tunggu. Jika kau gagal lagi, aku akan mengubur seluruh keluargamu. Paham? Aku paham. Apakah Dewi sudah kembali? Tuan Muda Ferdian, aku tidak menyalahkanmu. Tapi kenapa kau terus-menerus membicarakan perceraian? Ibulah, kau tadi agak kasar. Nyonya Muda pasti marah sekarang. Tapi dia tidak menjawab teleponnya. Kirim orang untuk mencarinya dan bawa dia kembali. Katakan padanya. Aku salah hari ini. Minta dia jangan marah. Selama dia kembali, aku akan minta maaf padanya. Berapapun uangnya tak masalah. Iya. Hanya Nona Muda yang bisa menaklukkan seorang yang mah hidup seperti Tuan Muda Ferdian. Tuan Muda, Nyonya sudah kembali. Salim, maafkan aku.
Dewi, ada apa? Siapa yang mengganggumu? Kak Salim, jangan marah lagi ya. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu. Aku tidak marah lagi. Aku juga salah. Jangan menangis, jadilah baik. Kenapa Salim Ferdian harus menjadi milik anak itu? Menyebalkan. Aku tak yakin. Ada apa? Kak Salim, malam ini aku ingin menjadi pengantinmu yang sesungguhnya. Apa boleh? Baiklah. Tiara Senia sungguh mengesankan. Bisa mengubah wajahku. Dengan wajah ini, aku bisa dipertahankan Salim Ferdian. Dan botol air ajaib ini Tiara Senia, kau pikir bisa mengancamku dengan nyawa orang tuaku? Aku memiliki takdir mulia yang sudah ditentukan. Aku ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga bangsawan. Adapun anggota keluarga yang tidak berguna itu, aku tidak membutuhkannya. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Kak Salim. Kau bukan Dewi. Dia tidak pernah berbicara seperti itu padaku. Bicara, siapa kau? Aku Dewi Makmur. Masih berbohong. Apa itu kau? Di mana Dewi? Di mana kau sembunyikan dia? Halo, Erensino. Pergi selidiki. Kemana Dewi pergi? Tuan Muda, bukannya Nona Muda sudah kembali? Jangan tanya. Periksa semua kamera di kota selatan. Kita harus menemukan keberadaan Dewi. Jangan buang tenaga. Tali yang mengikatmu itu telah direndam dalam darah anjing hitam. Dirancang khusus untuk melawan anak nakal dengan kekuatan sepertimu. Itu kau, Tiara Senia. Bagaimana kau tahu sihir? Itu hanya sihir. Seberapa sulitnya? Niat membunuhnya sangat kuat itu. Itu kau. Kau orang yang ingin sekali menyakiti suamiku. Kau anak nakal terkutuk. Tidak sepenuhnya bodoh. Tapi siapa yang menyuruhmu ikut campur? Tanpa kau, bintang tunggal seperti Salim Ferdian sudah lama mati. Dia tidak membencimu. Kau membunuh ibunya. Dan sekarang kau mencoba mengambil nyawanya berkali-kali. Kenapa? Kau pikir aku hanya ingin menjadi istri kedua keluarga Ferdian? Tidak. Aku ingin kekuasaan dan kekayaan tak terbatas keluarga Ferdian. Mengapa kau terus menghalangiku? Kenapa? Kau seorang kultivator. Seharusnya kau mengerti bahaya keserakahan yang tak terpuaskan. Keinginanmu terlalu besar. Waspadalah terhadap balasan. Anak nakal, lidahmu tajam sekali ya. Kau sangat mencintainya, tapi dia tidak mengenalimu. Menganggap penipu itu sebagai harta karun dan membawanya pulang. Penipu? Jadi dia sekutumu? Kau benar-benar hina. Aku yang kejam? Aku bisa lebih kejam lagi. Apakah kau ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Aku tidak ingin melihatnya, tapi aku ingin kau melihatnya. Aku juga ingin tahu. Kau tidak berguna. Jika begitu, sepertinya aku harus menggunakan gerakan ini. Lihat. Lihat apa ini? Hah? Aku juga ingin tahu. Bagaimana dia akan selamat dari bencana ini?
Mas Ferdian, ada apa? Tiba-tiba, jantungku pada berkencang. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Belum ada kabar tentang Dewi. Gue sedang mengecek kamera seluruh kota. Nyonya muda terakhir kali terlihat di toko Godai. Lalu dia menghilang. Selidiki. Terus selidiki. Bahkan jika harus menggali 3 kaki ke dalam, temukan Dewi untukku. Iya. Salim Ferdian, jika kau ingin istrimu hidup, bawa 20 juta ke gudang timur sendirian. Jangan bilang bahwa Salim Ferdian tidak berani datang. Aku tidak menyangka dia begitu tidak berguna. Baiklah, sepertinya di matanya kau tidak begitu penting. Jika itu masalahnya, aku harus menggunakan beberapa trik. Jangan sentuh aku. Berteriaklah. Terus berteriak. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh, berteriaklah. Berhenti semua! Berhenti semua! Suamiku, jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat, pergilah. Dia Arsenia. Jangan sentuh dia. Aku membawa uangnya. Biarkan dia pergi. Salim Ferdian, akhirnya kau datang. Aku tidak menyangka anak ini punya pesona seperti ini. Tapi, apa kau pikir aku hanya ingin uang itu? Lalu apa yang kau inginkan? Selama kau membiarkannya pergi? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin hidupmu. Aku meremehkannya selama ini. Salim Ferdian, lepaskan liontin giok itu. Jika tidak, aku akan merobek tenggorokannya. Dan aku akan membuatmu hidup sendirian selamanya. Istri! Baiklah, akan kuberikan. Jangan sakiti dia. Salim Ferdian, aku tidak pernah menyangka akan sampai pada hari ini. Pergi! Pergi! Kalian berdua benar-benar pasangan yang tragis. Sudah lama aku tidak melihat kisah cinta yang begitu mengharukan. Jadi di kehidupan selanjutnya, kalian berdua bisa menjadi pasangan lagi. Ayo pergi. Ayo pergi. Biarkan aku di sini. Jika pergi, kita pergi bersama. Jika aku pergi bersamamu, kau tidak akan bisa keluar. Jaga dirimu, biarkan aku sendiri. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu lupa apa yang kukatakan? Kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Pasangan yang ditakdirkan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dewi, mungkin aku yang terpilih menjadi bintang kesengsaraan yang sendirian. Ditakdirkan untuk tidak selamat dari bencana hidup dan mati. Maaf, Dewi. Aku mungkin harus meninggalkanmu sendirian. Salim Ferdian, Salim Ferdian, Salim Ferdian. Aku di sini. Kau akan baik-baik saja. Para tetua, lahir dari langit dan bumi, mencair menjadi udara, bergabung menjadi bentuk. Aku menggunakan hidupku untuk menghidupkanmu kembali.
Dewi! Oh tidak, Dewi dalam masalah. Tak heran kau masih hidup. Ternyata anak nakal ini punya trik. Hampir saja kau berhasil lolos. Salim Ferdian, kau pasti tidak akan hidup sampai usia 25. Kau yang mengganggu muridku. Adik senior, kakak senior. Dulu kau membunuh guru kita mengkhianati sekte misterius. Aku tidak menyangka kau belajar sihir jahat ini. Kau memang pantas mati. Hari ini, aku akan balaskan semua dendamku padamu. Apakah kau guru Dewi? Tolong selamatkan dia, tolong. Anak kecil ini telah menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Bawa dia pulang dulu, aku akan kembali nanti. Sekte misterius. Kau telah menahanku selama 3 tahun. Hari ini aku telah bebas. Aku akan membantai ras manusia selama 300 tahun untuk melampiaskan kebencianku. Burung 5 jari, jangan! Aduh, kau memecahkan rantai besiku. Begitu berani. Seekor naga berusia 3000 tahun. Sempurna untuk dimasak sebagai makanan untuk muridku. Salim, ini salah kakek. Karena menyuruhmu untuk membiarkan wanita jahat itu. Aku tidak menyangka dia akan menyakiti Dewi. Dewi akan baik-baik saja. Benar. Dengan aku di sini, muridku akan baik-baik saja. Dewi. Guru. Apa kamu akan mengatakan bahwa aku sudah melewati bencana? Guru berkata, kau sudah mati sekali. Kau telah melewati bencana mematikan. Tidak akan ada lagi. Dewi, terima kasih sudah selalu ada di sampingku. Tidak perlu banyak bicara. Uang. Kau mencari uang. Selain itu, kau tidak mau apa-apa lagi. Ada yang lain. Apakah di dunia ini ada yang lebih baik daripada uang? Tentu saja ada. Seperti aku misalnya. Kau? Tapi kau tidak membiarkanku menghabiskan uangmu. Kau bodoh. Mulai sekarang semua uangku milikmu. Benarkah? Benar. Mulai sekarang aku juga milikmu. Benar.